Aku dekati ayah dari wanita selingkuhan suamiku. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Pagi itu, aroma kopi dan roti panggang menguar di dapur. Aku berdiri di depan kompor, mengaduk sup ayam yang mendidih dengan hati ringan. Sinar matahari menembus jendela, menciptakan cahaya keemasan di lantai dapur kami yang bersih. Aku tersenyum, merasa puas dengan suasana rumah yang hangat dan nyaman. Aska, jangan lari-lari di dalam rumah, nak. Seruku ketika melihat putraku yang berusia 5 tahun berlari-lari sambil membawa mobil-mobilannya. Aska tertawa kecil, matanya berbinar penuh kegembiraan. Tapi Bunda, ini jalan tol, katanya polos, menunjuk lantai sebagai lintasan mobil mainannya. Aku terkekeh, lalu mendekatinya dan mengusap rambutnya yang halus. Kalau begitu, hati-hati di jalan, ya, ujarku dengan lembut. Di ruang makan, Mas Aris duduk sambil membaca koran. Ia tampak rapi dengan kemeja birunya yang sudah disetrika dengan sempurna. Aku menuangkan kopi ke cangkirnya dan meletakkan roti panggang di piringnya. Terima kasih, Dek, katanya tanpa menatapku. Aku duduk di seberangnya, menikmati momen-momen sederhana ini. Meski sibuk dengan pekerjaannya, Mas Aris selalu meluangkan waktu untuk sarapan bersama kami. Aku bersyukur memiliki keluarga kecil yang harmonis. Kamu ada acara apa hari ini? Tanyaku, mencoba mengajaknya berbicara. Mas Aris menutup korannya dan menyesap kopinya sebelum menjawab. Ada meeting penting di kantor. Mungkin pulangnya agak malam. Aku mengangguk, meski sedikit kecewa. Aku terbiasa dengan jadwalnya yang padat, tapi belakangan ini, ia semakin sering pulang larut. Aku mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman yang perlahan muncul di hatiku. Setelah sarapan, aku membantu Aska bersiap ke sekolah. Aku memakaikan seragam kecilnya, merapikan rambutnya yang sedikit berantakan, dan mengingatkannya untuk selalu bersikap baik di kelas. Jangan nakal ya, nak, dengarkan ibu guru. Aska mengangguk semangat. Aska anak baik, Bunda. Aku tersenyum, lalu mengecup keningnya sebelum mengantar Mas Aris dan Aska ke depan pintu. Mas Aris menggendong Aska dan membawanya ke dalam mobil. Sebelum berangkat, ia melirik ke arahku. Jangan capek-capek, ya, katanya singkat sebelum masuk ke mobil. Aku melambaikan tangan saat mereka pergi, lalu kembali ke dalam rumah, menatap ruang makan yang baru saja kami gunakan. Piring-piring kotor di meja, secangkir kopi yang hanya diminum setengah, dan keheningan yang mendadak terasa aneh. Aku menghela napas dan mulai merapikan rumah. Seperti biasa, ini adalah hidupku. Ibu rumah tangga yang bahagia dengan keluarga kecil yang sempurna. Atau setidaknya, itulah yang selama ini aku percaya. Malam semakin larut. Aku masih duduk di sofa, menatap jam dinding yang kini menunjukkan pukul 23.47. Aku menghela napas, merapatkan cardigan yang kupakai, meskipun bukan udara yang membuatku kedinginan, melainkan perasaan sepi yang semakin menusuk. Di meja makan, piring yang telah kususun untuk Mas Aris tetap utuh. Lauknya mulai dingin, dan aku tahu sebentar lagi aku harus membuangnya. Aku benci melakukan itu. Aku benci bagaimana usaha kecilku untuk menjaga keluarga ini terasa sia-sia. Televisi masih menyala, menampilkan sinetron yang entah sejak kapan berubah dari acara yang sebelumnya kutonton. Aku tidak benar-benar memperhatikannya. Semua dialog terasa kosong di telingaku, tertelan oleh suara detak jam yang semakin keras. Aku menatap ponsel di tanganku. Tidak ada pesan baru. Jari-jariku ragu-ragu sebelum akhirnya mengetik pesan. Mas, sudah di jalan pulang. Pesanku terkirim. Aku menatap layar, berharap tanda centang biru segera muncul. Tapi menit demi menit berlalu, dan tidak ada balasan. Aku mengembuskan napas pelan, mencoba meyakinkan diriku bahwa mungkin Mas Aris memang sibuk. Aku mencoba berpikir positif, mungkin rapatnya molor, atau ada sesuatu yang mendadak di kantor. Tapi ini bukan pertama kalinya. Dulu, aku selalu percaya bahwa Mas Aris adalah suami yang penuh perhatian. Setiap kali ia harus lembur, ia selalu mengabari, terkadang bahkan menelepon untuk memastikan aku tidak merasa kesepian. Sekarang, semuanya terasa berbeda.
Aku mengalihkan pandangan keluar jendela. Lampu jalanan masih menyala temaram, dan suara anjing menggonggong di kejauhan menambah kesan sunyi malam ini. Aku bertanya-tanya, apakah di tempat lain, ada wanita lain yang sedang menunggu suaminya dengan perasaan yang sama? Atau mungkin, ada wanita lain yang sedang bersama suamiku? Pikiran itu membuat dadaku sesak. Aku menggigit bibir, mencoba mengusir bayangan buruk itu. Aku tidak ingin menjadi istri yang curiga tanpa alasan. Aku tidak ingin menjadi seseorang yang menghabiskan malam dengan meragukan suaminya sendiri. Tapi aku juga tidak bisa menipu diriku sendiri. Aku merasakan ada sesuatu yang berubah. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara Mas Aris berbicara padaku, dalam cara ia menghindari tatapanku, dalam keheningan yang semakin lama semakin mengisi rumah ini. Aku menoleh ke arah kamar Aska. Pintu kamarnya sedikit terbuka, dan aku bisa melihat sosok kecilnya yang terlelap di ranjang. Napasnya teratur, wajahnya tenang. Aku tersenyum tipis. Setidaknya, aku masih memiliki Aska. Aku berdiri, merapikan piring di meja makan, lalu membuang makanan yang tak tersentuh ke tempat sampah. Aku mencuci tangan, menatap bayanganku sendiri di kaca dapur. Mata yang biasanya berbinar kini terlihat lelah. Senyum yang dulu sering muncul kini terasa dipaksakan. Aku kembali ke ruang tamu dan duduk lagi di sofa, membiarkan suara televisi yang samar-samar menjadi satu-satunya teman. Aku ingin tidur, tapi aku tidak bisa memejamkan mata sebelum mendengar suara mobil Mas Aris di depan rumah. Aku menunggu, dan menunggu. Hingga akhirnya, tepat pukul 00.30, suara mesin mobil terdengar dari luar. Aku buru-buru bangkit, berjalan menuju pintu. Begitu aku membukanya, Mas Aris baru saja turun dari mobil. Ia berjalan santai, jasnya ia sandarkan di lengan, dasinya sedikit longgar. Ia tampak lelah, tapi bukan lelah karena bekerja. Ia berhenti sejenak ketika melihatku berdiri di ambang pintu. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Nada suaranya terdengar datar. Aku menelan ludah, berusaha tersenyum. "Aku nunggu Mas." Ia tidak langsung menjawab, hanya melepas sepatu, lalu berjalan melewatiku masuk ke dalam rumah. Aku mengikutinya dengan langkah pelan, memperhatikan gerak-geriknya. "Aku capek, Dek," katanya sebelum aku sempat bertanya lebih jauh. "Besok aja ngobrolnya, ya?" Aku diam, menatap punggungnya saat ia berjalan menuju kamar. Aku ingin berkata bahwa aku juga lelah. Lelah menunggu, lelah merasa diabaikan, lelah berpura-pura semuanya masih baik-baik saja. Tapi aku tidak mengatakannya. Aku hanya berdiri di sana, membiarkan malam yang semakin larut menelanku dalam kesepian. Pagi itu, matahari bersinar lembut melalui celah tirai kamar. Aku membuka mata dengan perasaan berat. Semalaman aku tidak tidur nyenyak, pikiranku dipenuhi berbagai pertanyaan yang tidak berani kuutarakan. Di sampingku, tempat tidur Mas Aris sudah kosong. Aku menghela napas, berusaha menenangkan diri sebelum bangkit dari tempat tidur. Aku berjalan ke kamar mandi dan menyalakan keran, mencuci wajahku dengan air dingin, berharap itu bisa menghapus kegelisahan yang terus menghantuiku. Saat aku keluar kamar, aroma kopi sudah tercium dari dapur. Aku menemukan Mas Aris sedang duduk di meja makan, mengenakan kemeja rapi, dengan ponsel di tangannya. "Aska masih tidur?" tanyaku, mencoba membuka percakapan. Mas Aris menoleh sebentar sebelum kembali fokus pada ponselnya. "Iya, tadi malam tidur agak larut." Aku mengangguk, meskipun aku tahu itu bukan karena Aska yang sulit tidur. Aku duduk di seberangnya, menatapnya yang tampak sibuk dengan layar. Aku menggigit bibir, ragu-ragu sebelum akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. "Mas." Aku menyesap teh hangat di cangkirku, mencari kata-kata yang tepat. "Akhir-akhir ini Mas sering pulang larut. Apa semuanya baik-baik saja di kantor?" Mas Aris tidak langsung menjawab. Ia menghela napas pelan, lalu akhirnya meletakkan ponselnya. "Iya, banyak kerjaan, Dek. Proyek baru ini cukup menyita waktu." Aku mengangguk, meskipun jawaban itu terasa terlalu umum. "Aku cuma khawatir. Mas jadi sering capek, pulang malam terus. Aku takut Mas sakit." Ia tersenyum tipis, tapi senyumnya tidak lagi hangat seperti dulu. "Aku baik-baik aja. Kamu nggak perlu khawatir."
Aku ingin percaya, sungguh. Tapi perasaanku berkata lain. Dulu, ketika Mas Aris bicara, aku bisa merasakan ketulusan di suaranya. Tapi sekarang, ada jarak yang tidak kasat mata di antara kami. Seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang tidak ingin ia katakan padaku. Aku meremas ujung bajuku, ingin bertanya lebih jauh, ingin tahu apakah ada sesuatu yang berubah dalam pernikahan kami. Tapi sebelum aku sempat berkata apa-apa, suara langkah kecil terdengar. Bunda. Aska berlari kecil ke arahku, masih dengan piyama bergambarkan karakter kartun favoritnya. Aku langsung tersenyum dan mengangkatnya ke pangkuan. Sayang, kamu tidur nyenyak? Tanyaku, mengusap rambutnya yang masih sedikit berantakan. Aska mengangguk dengan semangat. Iya, aku mimpi naik roket, Bunda. Aku tertawa kecil, mencium pipinya. Wah, Aska jadi astronot, ya. Mas Aris tersenyum melihat Aska, tapi tetap tanpa banyak bicara. Ia kembali menyesap kopinya, lalu mengecek jam tangannya. Aku harus berangkat sekarang, katanya, bangkit dari kursi. Aska nggak dicium dulu? Tanyaku, mencoba mencari kehangatan yang dulu selalu ada dalam keluarga kami. Mas Aris menatap Aska sejenak, lalu tersenyum dan mencium keningnya. Hati-hati di sekolah, ya, nak. Aska tertawa kecil. Iya, ayah. Aku menunggu, berharap Mas Aris juga akan menatapku, akan mencium keningku seperti dulu sebelum ia berangkat kerja. Tapi itu tidak terjadi. Ia hanya mengambil jasnya, lalu berjalan menuju pintu. Aku pergi dulu, Dek. Aku mengangguk pelan. Hati-hati, Mas. Tanpa menoleh lagi, Mas Aris keluar dan menutup pintu di belakangnya. Aku menatap cangkir kopinya yang masih tersisa di meja, lalu menunduk menahan perasaan yang mulai menggangguku. Dulu, saat ia akan berangkat kerja, ia selalu sempat memelukku, membisikkan, jangan lupa makan, ya. Sekarang, ia bahkan tidak menatapku saat pergi. Jarak itu semakin nyata. Aku hanya belum tahu seberapa jauh lagi ia akan menjauh dariku. Aku menatap layar ponselku dengan perasaan bercampur aduk. Panggilan yang kutunggu-tunggu tidak kunjung berbalas, malah ditolak. Aku ingin percaya bahwa Mas Aris memang sedang sibuk, tapi dalam hatiku, ada suara kecil yang terus berbisik. Apakah dia benar-benar sibuk? Atau dia tidak ingin diganggu? Aku meletakkan ponsel di meja dapur, mencoba menenangkan diri. Tapi semakin aku mencoba mengabaikannya, semakin kuat rasa gelisah yang menjalar di dadaku. Aska, sayang, sini dulu. Panggilku, berusaha mengalihkan pikiranku sejenak. Anakku yang tengah asyik bermain berlari kecil ke arahku. Kenapa, Bunda? Aku berjongkok dan merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Mau ikut Bunda keluar sebentar? Aska mengangguk antusias. Mau. Kita mau kemana, Bund? Aku tersenyum kecil, mencoba menutupi kegelisahanku. Kita jalan-jalan aja sebentar. Aku tidak tahu pasti kemana tujuan kami. Tapi hatiku mengarahkanku ke satu tempat. Kantor Mas Aris. Perjalanan ke kantor Mas Aris terasa begitu panjang. Meskipun lalu lintas tidak terlalu padat. Tanganku menggenggam kemudi erat. Sementara Aska duduk di kursi belakang, bernyanyi kecil mengikuti lagu yang diputar dari radio mobil. Aku menoleh ke arahnya sesekali, memastikan ia tetap nyaman. Bund, kita ke kantor ayah? Tanyanya tiba-tiba. Aku tersenyum, berusaha terdengar santai. Iya, Bunda mau kasih kejutan buat ayah. Aku tidak tahu apakah itu benar-benar kejutan, atau justru aku yang akan dikejutkan oleh kenyataan yang kutemukan nanti. Setelah beberapa puluh menit, aku sampai di gedung perkantoran tempat Mas Aris bekerja. Aku memarkir mobil di basement, lalu menggandeng tangan Aska menuju lobi. Resepsionis menyambutku dengan ramah. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Aku menghela napas sebelum bertanya. Mas Aris ada di ruangan. Wanita itu terlihat ragu sejenak, lalu mengecek sesuatu di komputernya. Maaf, Bu. Pak Aris tadi sudah keluar sejak sebelum makan siang. Aku merasakan dada ini semakin sesak. Oh, keluar kemana? Ya. Resepsionis itu menggeleng. Saya kurang tahu, Bu. Biasanya kalau ada meeting di luar,
Beliau tidak memberitahu secara detail. Aku mengangguk pelan, lalu mengucapkan terima kasih sebelum berbalik. Aska menatapku dengan polos. Ayah nggak di sini, Bund. Aku tersenyum kecil, mengusap kepalanya. Iya, sayang. Ayahnya lagi di luar. Aku tidak ingin membuatnya khawatir. Tapi aku sendiri tidak bisa menyembunyikan perasaan kecewaku. Jika benar Mas Aris sibuk bekerja, kenapa dia tidak memberitahu aku? Kenapa dia juga tidak membalas pesanku? Aku menarik napas panjang dan mengajak Aska kembali ke mobil. Tapi saat kami melewati area parkiran depan, langkahku terhenti. Dari kejauhan, aku melihat mobil Mas Aris terparkir di sana. Jantungku berdetak lebih cepat. Jika dia tidak ada di kantor, lalu kenapa mobilnya masih di sini? Aska, duduk dulu di mobil. Ya, pintaku lembut, mencoba menutupi kegelisahanku. Aska menurut. Aku memastikan ia nyaman sebelum kembali turun dan berjalan perlahan ke arah mobil Mas Aris. Aku mengamati sekeliling, memastikan tidak ada yang memperhatikan sebelum mendekat. Saat aku berdiri di samping mobil itu, aku melihat sesuatu yang membuat nafasku tercekat. Di kaca depan, ada pantulan lipstik samar di dashboard. Tanganku gemetar saat membuka pintu mobil. Tidak dikunci. Aku masuk, dan saat itulah aku melihatnya lebih jelas. Sebatang lipstik berwarna merah muda terang tergeletak di bawah kursi penumpang. Itu bukan milikku. Aku tidak pernah memakai warna seperti itu. Aku merasakan perutku mual. Tanganku menggenggam lipstik itu erat. Seolah-olah jika aku memegangnya lebih kuat, kenyataan yang mulai terbentuk di pikiranku bisa berubah. Tapi aku tahu itu mustahil. Ada seseorang yang pernah duduk di sini. Dan itu bukan aku. Aku duduk di dalam mobil cukup lama, memandangi lipstik merah muda yang kini terasa seperti bukti kejahatan di tanganku. Rasanya dadaku begitu sesak, seolah-olah seluruh udara di sekitarku menghilang. Aku mencoba mencari alasan, mencari penjelasan lain yang lebih masuk akal. Mungkin lipstik ini milik rekan kerja Mas Aris. Mungkin seseorang tidak sengaja menjatuhkannya. Tapi semakin lama aku mencoba meyakinkan diri, semakin besar rasa penolakan dalam hatiku. Lipstik itu terlalu pribadi, terlalu mencolok. Aku mengepalkan tangan, menggenggam benda kecil itu erat. Aku tidak ingin langsung menyimpulkan, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Aska, panggilku dengan suara yang berusaha kuperdengarkan setenang mungkin. Dari kursi belakang, putraku yang sedang sibuk menggambar menoleh. Iya, Bunda. Kita pulang, ya? Aska lapar, Bund, katanya dengan polos. Aku tersenyum kecil, meskipun hatiku masih berantakan. Oke, kita cari makan dulu, ya. Aku tidak ingin membawa energi buruk ini ke hadapan anakku. Aku harus tetap tenang. Sore itu, setelah mengantar Aska pulang dan memastikan dia sudah makan, aku duduk di ruang tamu, menatap lipstik yang kini tergeletak di atas meja. Aku ingin menelepon Mas Aris dan menanyakannya secara langsung, tapi aku tahu itu tidak akan memberikan jawaban yang kuinginkan. Jika memang ada sesuatu yang ia sembunyikan, ia pasti tidak akan mengaku begitu saja. Aku menarik napas panjang, mencoba berpikir jernih. Aku perlu mencari tahu lebih jauh sebelum membuat konfrontasi. Tiba-tiba, aku teringat sesuatu. Aku segera meraih ponsel dan membuka aplikasi lokasi yang biasa Mas Aris gunakan untuk berbagi lokasi denganku. Sejak awal pernikahan, kami memang saling membagikan lokasi sebagai bentuk keterbukaan. Tapi ketika aku membuka aplikasi itu, aku hanya melihat pesan. Lokasi tidak dapat diakses. Hatiku berdegup kencang. Mas Aris telah mematikan fitur berbagi lokasi denganku. Tangan yang memegang ponselku mulai gemetar. Ini bukan sekadar kebetulan. Tidak ada alasan baginya untuk tiba-tiba mematikan fitur ini, kecuali jika ia memang ingin menyembunyikan sesuatu. Aku menelan ludah, lalu mencoba sesuatu yang lain. Aku membuka riwayat panggilannya. Masih kosong. Seperti biasa, ia selalu menghapus riwayat panggilan di ponselnya. Dulu aku tidak pernah curiga, menganggap itu sebagai kebiasaannya agar ponsel tetap rapi. Tapi sekarang aku menyadari bahwa ini mungkin adalah caranya menutupi sesuatu dariku. Aku membuka aplikasi pesan, berharap bisa menemukan sesuatu di sana.
Tapi seperti yang kuduga, tidak ada yang mencurigakan. Semua pesan terlihat wajar, bahkan terlalu wajar. Aku menghela napas panjang, lalu tiba-tiba terpikir satu hal lagi. Aku membuka laptopku dan masuk ke akun email Mas Aris. Ia pernah menyimpan kata sandinya di browser laptop ini, sesuatu yang mungkin ia lupakan. Tangan ini sedikit gemetar saat aku mengetikkan alamat emailnya. Begitu aku berhasil masuk, aku segera membuka folder terkirim. Dan di sanalah aku melihatnya. Sebuah email dengan subjek, "Aku rindu kamu." Jantungku terasa mencelos. Dengan tangan gemetar, aku membuka email itu. Dari Aris Saputra. Kepada Rosi Pradipta. Rosi, aku nggak tahu kenapa aku selalu ingin ketemu kamu lagi. Setiap kali kita berpisah, aku selalu menunggu waktu berikutnya kita bisa bersama. Aku nggak bisa lama-lama menulis ini. Tapi aku hanya ingin kamu tahu, aku rindu. Aku merasa seolah-olah tubuhku terhempas begitu saja. Aku menatap layar laptop dengan napas tertahan. Nama itu, Rosi Pradipta, kini terasa begitu akrab meskipun baru pertama kali kudengar. Wajahnya terlihat jelas dalam foto profilnya. Wanita muda dengan rambut panjang bergelombang dan senyum yang tampak penuh percaya diri. Ada sesuatu dalam tatapannya yang tajam, seolah-olah ia tahu betul apa yang ia inginkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Jantungku berdebar tak karuan. Siapa dia sebenarnya? Aku menggulir lebih jauh, mencari informasi tentangnya. Dari akun media sosialnya, aku menemukan bahwa ia bekerja di sebuah perusahaan besar sebagai manajer pemasaran. Wajahnya muncul dalam beberapa foto acara perusahaan, selalu tampak elegan dan profesional. Lalu, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku semakin sesak. Sebuah foto yang diunggahnya 2 minggu lalu. Ia sedang duduk di sebuah restoran mewah, dengan tangan memegang segelas anggur merah. Aku mungkin tidak akan merasa aneh jika bukan karena latar belakang restoran itu terasa familiar. Aku membandingkan foto itu dengan foto-foto yang pernah diambil Mas Aris saat acara kantor. Dan ternyata benar. Itu adalah restoran favorit Mas Aris, tempat ia sering mengatakan ada pertemuan bisnis. Tiba-tiba, semua kepingan yang selama ini berserakan di pikiranku mulai menyatu. Lipstik di mobil. Perubahan sikap Mas Aris. Panggilan telepon yang ia tolak. Pesan yang ia kirimkan kepada perempuan ini. Aku menutup laptop perlahan, mencoba menenangkan detak jantungku yang begitu keras. Aku ingin mengonfrontasi Mas Aris sekarang juga. Aku ingin mendengar penjelasannya. Tapi aku tahu, jika aku hanya mendatanginya tanpa bukti lebih kuat, ia bisa saja mengelak. Aku harus lebih pintar dari ini. Aku menyalakan ponsel dan menghubungi Riri. "Halo, Ri." Suaraku bergetar sedikit. "Rin? Ada apa?" Aku menarik napas dalam. "Aku butuh bantuanmu." Malam itu, aku duduk di dalam mobil, diparkir tidak jauh dari kantor Mas Aris. Riri ada di sampingku, memperhatikanku dengan cemas. "Rin, kamu yakin mau melakukan ini?" tanyanya, suaranya penuh kekhawatiran. Aku mengangguk. Aku harus tahu yang sebenarnya, Ri. Aku tidak bisa lagi hanya menebak-nebak. Riri menggigit bibirnya, lalu menghela napas. "Baiklah. Jadi, rencananya apa?" Aku membuka aplikasi di ponselku dan mengetik pesan untuk Mas Aris. "Mas, aku di dekat kantor. Aku ingin bicara sebentar." Pesan terkirim. Aku menunggu dengan jantung berdebar. Beberapa menit berlalu, tapi tidak ada balasan. Aku menggigit bibir, lalu mencoba meneleponnya. Nada sambung berbunyi beberapa kali sebelum akhirnya tersambung. "Halo?" Suara Mas Aris terdengar di seberang sana. "Mas, aku ada di dekat kantor. Aku ingin ketemu sebentar," ucapku dengan suara setenang mungkin. Ada jeda di ujung sana. Sebelum akhirnya ia menjawab, "Aku masih ada meeting, Rin. Kita bicara di rumah saja nanti." Aku merasakan dadaku semakin sesak. "Meeting di mana?" tanyaku, mencoba terdengar santai. "Di luar kantor, ada urusan klien," jawabnya cepat. Aku menatap gedung di depanku, yang masih terang dengan lampu-lampu di dalamnya. Aku tahu ia sedang berbohong. Aku menarik napas dalam. "Baik, Mas. Aku tunggu di rumah."
Aku menutup telepon, lalu menoleh ke Riri. Dia bohong, kataku lirih. Aku menoleh ke Riri, yang sejak tadi hanya mengamatiku dengan tatapan penuh pengertian. Ia tahu aku sedang menahan amarah, mencoba menjaga ketenangan, tapi juga tahu bahwa hatiku sedang kacau. Kita nggak akan pulang begitu saja, kan? Tanyanya, suaranya penuh kehati-hatian. Aku menggeleng. Tidak. Aku mau tahu dia ada di mana. Riri menatapku sejenak sebelum mengangguk. Baik, kita mulai dari mana? Aku berpikir sejenak, lalu kembali membuka akun media sosial Rossi Pradipta. Jika benar dugaanku, wanita itu pasti sedang bersama Mas Aris. Aku menelusuri unggahannya, mencari sesuatu yang bisa membantuku. Lalu aku menemukannya. Sebuah instastory yang baru diunggah 10 menit lalu. Tanganku langsung gemetar saat melihatnya. Foto segelas wine merah di atas meja marmer, dengan keterangan singkat. Finally, a perfect night. Aku mengenali meja itu. Aku mengenali latar belakangnya. Itu bukan tempat asing. Restoran mewah yang sama. Restoran yang selama ini dikatakan Mas Aris sebagai tempat meetingnya. Aku merasakan darahku berdesir panas. Kali ini, aku punya cukup bukti. Apa dia barusan posting sesuatu? Tanya Riri, yang ikut melihat layar ponselku. Aku mengangguk, mataku masih terpaku pada gambar itu. Dia ada di restoran itu. Dan aku yakin Mas Aris juga ada di sana. Riri menatapku lekat-lekat. Rin, kamu yakin mau ke sana? Aku mengalihkan pandangan kepadanya. Aku harus melihatnya dengan mataku sendiri. Riri menghela napas, lalu meraih tasnya. Baik, aku ikut. Aku menginjak pedal gas, membawa mobil menuju tempat yang akan mengubah segalanya. Setengah jam kemudian, kami sampai di depan restoran mewah itu. Lampu-lampu berkelip indah, menerangi bangunan dengan suasana yang begitu eksklusif. Di dalam, aku bisa melihat orang-orang berpakaian formal, menikmati makan malam mereka dengan tenang. Jantungku berdetak kencang. Aku menguatkan diri sebelum keluar dari mobil. Riri mengikutiku, berjalan di sampingku dengan penuh kewaspadaan. Kami masuk ke dalam restoran, disambut oleh seorang pelayan. Selamat malam, Ibu. Ada reservasi atas nama siapa? Tanyanya dengan sopan. Aku tersenyum tipis. Saya mencari suami saya. Dia sudah lebih dulu di sini. Pelayan itu tampak ragu sejenak. Atas nama siapa, Bu? Aris Saputra. Jawabku cepat. Pelayan itu mengecek daftar reservasi di tablet yang dipegangnya. Lalu, ia mengangguk. Oh, Pak Aris. Silakan ikut saya, Bu. Aku dan Riri saling berpandangan. Aku bisa merasakan tanganku mulai gemetar. Kami berjalan mengikuti pelayan itu, melewati beberapa meja berisi tamu yang sedang menikmati hidangan. Hingga akhirnya, aku melihatnya. Dan aku merasa seluruh dunia berhenti seketika. Mas Aris duduk di sana, di sebuah meja sudut dengan pencahayaan lembut. Di depannya, seorang wanita dengan rambut panjang bergelombang, mengenakan gaun hitam elegan. Rossi Pradipta. Ia sedang tertawa, menyesap anggurnya dengan santai. Dan Mas Aris. Ia menatapnya dengan cara yang sudah lama tidak ia lakukan kepadaku. Dadaku terasa sesak. Aku ingin berteriak, ingin menghancurkan semua yang ada di depanku, tapi kakiku justru terasa berat. Di sebelahku, Riri menggenggam tanganku, memberikan kekuatan. Aku menarik napas dalam. Tidak. Aku tidak akan mundur. Aku berjalan mendekat, dan saat itulah Mas Aris menoleh. Begitu matanya bertemu denganku, aku melihat keterkejutan dalam tatapannya. Wah, kayaknya kita punya tamu tak diundang. Suara Rossi terdengar, nada suaranya santai, seolah-olah ia menikmati situasi ini. Mas Aris langsung berdiri, wajahnya pucat pasi. Rin, aku bisa jelaskan. Aku menatapnya tajam. Jelaskan? Apa yang mau dijelaskan, Mas? Suara yang keluar dari mulutku begitu tenang, tapi penuh ketegasan. Aku bisa melihat kegugupan di wajah Mas Aris. Rossi hanya menyilangkan tangan, tersenyum kecil. Sepertinya istri sah akhirnya menemukan kita, ya? Aku mengalihkan pandangan ke arahnya.
Wanita ini tidak menunjukkan sedikitpun rasa bersalah. Aku menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rosi Pradipta, ya? Tanyaku, suaraku datar. Ia menaikkan alis. Oh, jadi kamu sudah mencari tahu tentang aku? Aku tersenyum miring. Tentu saja. Aku selalu ingin tahu siapa wanita yang cukup berani mengganggu rumah tangga orang lain. Senyumnya sedikit memudar, tapi ia tetap berusaha terlihat tenang. Kalau begitu, mungkin kamu juga tahu kalau suamimu sudah lama bosan dengan perannya sebagai suami yang baik. Kata-katanya menusukku seperti belati. Aku melihat Mas Aris menoleh ke arahnya dengan wajah panik. Rosi, jangan. Apa? Rosi menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatapku dengan penuh kemenangan. Lebih baik dia tahu langsung dari kita, kan? Aku bisa merasakan darahku mendidih. Tapi aku tidak ingin emosi menguasai diriku. Aku menoleh ke Mas Aris. Jadi, ini benar. Ia terdiam. Dan di keheningan itu, aku tahu jawabannya. Tanpa menunggu jawaban lebih lanjut, aku mengeluarkan sesuatu dari dalam tasku. Sebuah lipstik merah muda yang kutemukan di mobilnya. Aku meletakkannya di atas meja dengan suara kecil yang terdengar nyaring di antara keheningan. Aku hanya ingin memastikan, kataku, mataku masih menatap tajam. Ini milikmu, kan? Aku menatap Rosi, yang kini ekspresinya sedikit berubah. Ia tampak terkejut, mungkin tidak menyangka aku akan membawa bukti. Mas Aris memejamkan matanya, wajahnya penuh penyesalan. Tapi itu tidak lagi berarti apa-apa bagiku. Aku menarik napas dalam, lalu berbalik. Aku sudah mendapatkan jawaban yang kubutuhkan. Dan aku tidak akan pernah membiarkan diriku dipermainkan lagi. Aku berjalan keluar dari restoran dengan langkah cepat. Dada ini terasa penuh sesak, seakan-akan ada sesuatu yang membakar dari dalam. Napasku tersengal, bukan karena kelelahan, tapi karena menahan gejolak emosi yang hampir meledak. Rin, suara Mas Aris memanggilku dari belakang. Aku mendengar derap langkahnya mendekat, tapi aku tidak memperlambat langkahku. Rina, tolong dengarkan aku dulu. Tangan hangatnya menarik lenganku, membuatku terhenti. Aku menoleh dengan tatapan yang sudah tidak bisa lagi menyembunyikan luka dan kemarahan. Untuk apa, Mas? Supaya aku bisa mendengar lebih banyak kebohongan lagi. Suaraku bergetar, tapi tetap tajam. Mas Aris menghela napas panjang, matanya menunjukkan rasa bersalah yang mendalam. Aku tidak ingin kamu tahu dengan cara seperti ini. Aku tertawa sinis. Oh, jadi Mas lebih memilih aku terus dibodohi. Dia terdiam. Tidak ada jawaban. Hanya wajah tertunduk dan bibir yang terkatup rapat. Aku menepis tangannya dari lenganku. Aku sudah cukup, Mas. Aku sudah melihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku tidak butuh lagi penjelasan atau alasan. Di belakangku, Riri berdiri dengan wajah marah. Mas Aris, kalau masih punya sedikit harga diri, lebih baik jangan membuat keadaan makin buruk. Rina sudah cukup menderita. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Lalu, aku menatap wajah yang dulu begitu kucintai itu untuk terakhir kalinya malam ini. Mas Aris, suaraku lebih tenang, tapi tetap penuh ketegasan. Mulai hari ini, aku bukan lagi istri yang bisa Mas permainkan. Aku berbalik dan melangkah menuju mobil, meninggalkannya berdiri di trotoar, diam tanpa kata. Perjalanan pulang terasa panjang dan sunyi. Riri tidak banyak bicara, hanya sesekali menatapku dengan tatapan khawatir. Aku bersyukur ia tidak memaksaku untuk berbicara. Begitu sampai di rumah, aku masuk dan langsung menuju kamar. Rasanya begitu aneh. Rumah ini dulu terasa begitu hangat, penuh kebahagiaan. Tapi sekarang, rumah ini hanya menjadi saksi dari perasaan yang hancur. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi cermin di depanku. Siapa wanita yang kulihat di sana? Wajahnya pucat, matanya sembab, dan sorot matanya kosong. Aku menutup mata, mencoba mengatur napas. Tapi sekuat apapun aku bertahan, air mata tetap mengalir. Aku menggigit bibir, menahan isakan yang ingin keluar. Aku telah berusaha menjadi istri yang baik. Aku telah mencintai Mas Aris sepenuh hati. Lalu,
Kenapa aku harus dikhianati seperti ini? Aku menarik selimut dan membenamkan wajahku di dalamnya, membiarkan diriku menangis malam ini. Mungkin ini adalah malam terakhir aku menangisi seseorang yang tidak lagi pantas mendapatkan air mataku. Keesokan paginya, suara kecil yang penuh semangat membangunkanku dari tidur yang tidak nyenyak. Bunda, Bunda. Aku membuka mata dan melihat Aska berdiri di samping tempat tidurku dengan wajah ceria. Selamat pagi, Bunda. Serunya sambil naik ke tempat tidur dan memelukku erat. Aku tersenyum, meski hatiku masih terasa perih. Aku mengusap rambutnya yang lembut. Selamat pagi, sayang. Aska menatapku dengan matanya yang besar dan polos. Bunda capek, ya? Aku terdiam sejenak sebelum mengangguk. Iya, sayang. Bunda sedikit capek. Anakku itu mengerucutkan bibirnya, lalu mengecup pipiku. Kalau Bunda capek, Aska peluk Bunda supaya Bunda senang lagi. Hatiku mencelos. Sejenak, aku lupa tentang luka yang kubawa sejak tadi malam. Sejenak, aku merasa hangat karena anak kecil ini, darah dagingku, masih mencintaiku tanpa syarat. Aku menariknya ke dalam pelukan, memejamkan mata sejenak untuk menikmati kehangatan ini. Terima kasih, sayang. Aku tahu, aku harus kuat. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk anak ini. Dan aku berjanji, aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan dunia kecil yang kumiliki bersamanya. Malam semakin larut, tapi pikiranku tak kunjung tenang. Aku duduk di ruang kerja kecil di rumah, berkas tentang Rosi masih terbuka di depanku. Lampu meja menyala temaram, menciptakan bayangan samar di dinding. Aku membaca ulang dokumen itu, mencoba memahami lebih jauh tentang wanita yang telah merusak rumah tanggaku. Rosi Pradipta. Nama itu kini bukan hanya sekadar seseorang yang menjadi orang ketiga dalam pernikahanku. Kini, ia adalah teka-teki yang harus kupecahkan. Aku menatap foto seorang pria parubaya yang tercetak di halaman terakhir. Pak Adi. Sorot matanya tenang, namun terlihat ada sesuatu yang tersembunyi di balik ketegasan wajahnya. Kenapa hubungan mereka renggang? Gumamku pelan. Aku membolak-balik halaman lainnya. Tidak banyak informasi yang bisa kudapat tentang hubungan Rosi dan ayahnya. Yang jelas, Pak Adi adalah pria yang cukup berpengaruh di dunia bisnis properti. Dia memiliki beberapa perusahaan besar yang namanya sering muncul di berita ekonomi. Namun, tidak ada satupun yang menyebutkan tentang anaknya, Rosi. Mengapa seorang pengusaha besar seperti dia tidak membanggakan putrinya? Aku bersandar di kursi, mengusap wajah dengan tangan. Mungkin aku harus bertemu langsung dengan Pak Adi untuk mencari tahu. Tapi bagaimana caranya? Aku bukan siapa-siapa baginya. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Riri. Aku punya sesuatu untukmu. Besok ketemu di kafe biasa. Hatiku berdebar. Riri pasti menemukan sesuatu yang lebih dari yang sudah ia berikan. Aku menutup berkas itu dan mengambil napas dalam. Jika aku ingin mendapatkan jawaban, aku harus siap menghadapi kebenaran, seberapapun menyakitkannya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan ini terungkap, aku tidak lagi menangis. Aku mulai merencanakan langkahku. Keesokan harinya, aku tiba di kafe lebih awal dari waktu yang disepakati dengan Riri. Tanganku memegang cangkir kopi yang masih mengepul. Namun pikiranku melayang ke berbagai kemungkinan. Tak lama kemudian, Riri muncul dengan wajah serius. Ia duduk di depanku dan meletakkan amplop coklat di atas meja. Apa ini? Tanyaku, merasa gugup. Riri menatapku lekat-lekat. Informasi yang mungkin bisa membantumu. Tapi sebelum kamu membukanya, aku harus bilang satu hal. Aku menunggu. Hatiku berdebar. Pak Adi bukan sekadar pengusaha properti biasa, Rin. Dia dikenal sebagai pria yang punya banyak koneksi di dunia bisnis. Dia keras, tapi juga dikenal sebagai pria yang sangat menghargai kejujuran dan loyalitas. Aku mengangguk. Lalu, Riri melipat tangannya di atas meja. Rosi, dia bukan anak yang disayanginya. Dari informasi yang kudapat, Pak Adi kecewa pada Rosi sejak dulu. Dia merasa Rosi hanya membawa masalah, bukan kebanggaan. Aku mengerutkan dahi. Kenapa? Ada banyak alasan, tapi yang paling jelas,
Rosi terlalu ambisius. Dia ingin mendapatkan segalanya dengan cara yang instan. Pak Adi tidak suka itu. Dia selalu menginginkan seseorang yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Aku menatap amplop di depanku. Jika benar Pak Adi tidak menyukai cara Rosi menjalani hidupnya, maka ada kemungkinan aku bisa mendekatinya. Bukan untuk memanfaatkan, tapi untuk menunjukkan bahwa aku berbeda dari putrinya. Aku menatap Riri. Bagaimana caranya aku bisa bertemu Pak Adi? Riri tersenyum tipis. Itu sudah kupikirkan. Kebetulan, dia akan menghadiri sebuah acara amal minggu ini. Aku bisa mengatur agar kamu ada di sana. Aku menggenggam cangkir kopiku erat. Ini adalah kesempatan yang tak boleh kusia-siakan. Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan menemui Pak Adi. Dan aku akan memastikan Rosi tahu bahwa aku bukan wanita yang bisa diinjak-injak. Hari itu tiba lebih cepat dari yang kuduga. Sejak pagi, aku sudah merasa gelisah. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun sederhana berwarna navy yang kupilih dengan hati-hati. Tidak terlalu mencolok, tapi cukup elegan untuk acara amal yang akan kuhadiri. Bunda cantik sekali. Suara kecil Aska mengejutkanku. Ia berdiri di ambang pintu kamar, menatapku dengan mata polosnya yang penuh kekaguman. Aku tersenyum, berlutut dan meraih tangannya. Terima kasih, sayang. Nanti Aska baik-baik di rumah ya. Aska mengangguk antusias. Aska janji. Bunda mau kemana? Aku terdiam sejenak sebelum menjawab. Bunda ada pertemuan penting. Dia tampak ingin bertanya lebih jauh, tapi akhirnya hanya tersenyum dan memelukku erat. Hati-hati ya, Bunda. Hatiku menghangat. Anak ini adalah alasan terbesarku untuk tetap kuat. Setelah berpamitan, aku masuk ke dalam mobil yang disiapkan Riri. Ia sudah menungguku di kursi depan, mengenakan blazer rapi dan wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya. Kamu siap? Tanyanya sambil menatapku lewat kaca spion. Aku mengangguk. Lebih dari siap. Acara amal itu diadakan di sebuah hotel mewah di pusat kota. Begitu memasuki lobi, aku bisa merasakan atmosfer yang berbeda. Orang-orang berpakaian elegan, berbincang dengan suara pelan, menikmati hidangan kelas atas yang disediakan. Riri menggandeng lenganku, membisikkan sesuatu. Pak Adi sudah ada di dalam. Aku akan mengenalkanmu padanya di momen yang tepat. Aku mengangguk, mencoba mengendalikan detak jantung yang semakin cepat. Saat kami melangkah masuk ke dalam ballroom, mataku langsung tertuju pada sosok pria parubaya yang duduk di meja utama. Wajahnya tidak asing. Aku telah melihatnya di foto yang diberikan Riri. Ia duduk dengan tenang, mengenakan jas abu-abu yang terjahit rapi. Ekspresinya tenang, tapi tatapannya tajam, seolah bisa membaca isi hati siapapun yang berdiri di hadapannya. Aku menelan ludah. Ini bukan hanya pertemuan biasa. Ini adalah titik awal dari langkahku yang baru. Beberapa saat kemudian, Riri akhirnya menarikku mendekat ke arahnya. Pak Adi. Riri membuka percakapan dengan suara sopan. Ini Rina, teman baik saya. Pak Adi mengalihkan pandangannya ke arahku, menatapku dengan penuh penilaian. Aku merasakan tatapan itu seakan menembus pertahananku, tapi aku tetap berdiri tegak dan tersenyum. Senang bertemu dengan Anda, Pak Adi, ujarku, berusaha terdengar tenang. Ia mengangguk kecil, lalu mengisyaratkan agar aku duduk di kursi di sebelahnya. Jadi, Rina, apa yang membuat Anda tertarik menghadiri acara seperti ini? Aku tidak menyangka ia langsung mengajukan pertanyaan tajam. Tapi aku sudah mempersiapkan diri. Saya percaya bahwa membantu sesama adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai manusia. Jawabku dengan mantap. Dan saya ingin lebih banyak belajar dari orang-orang yang sudah lebih berpengalaman. Pak Adi menyipitkan mata, seolah menganalisis kata-kataku. Jawaban yang bagus. Tapi saya rasa Anda punya alasan lain untuk datang ke sini. Aku tersenyum tipis. Anda benar. Saya memang punya alasan lain. Dia menaikkan alis, tampak tertarik. Dan itu adalah... Aku menarik napas dalam. Ini adalah saatnya. Aku tidak bisa berbohong. Saya ingin mengenal Anda lebih jauh, kataku dengan jujur. Bukan hanya sebagai pengusaha, tapi juga sebagai seorang ayah.
Pak Adi terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Menarik. Kenapa kamu tertarik dengan peran saya sebagai ayah? Aku menatap matanya. Karena saya ingin tahu, bagaimana rasanya menjadi seorang ayah yang tidak selalu bisa mengendalikan pilihan anaknya. Sorot mata Pak Adi berubah. Aku tahu kata-kataku telah menyentuh sesuatu dalam dirinya. Dan disitulah aku sadar, ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ruangan kantor Pak Adi terasa begitu luas dan hening. Aku bisa mendengar detak jam di dinding, seolah menghitung waktu yang berjalan lambat. Percakapan kami barusan masih menggantung di udara, mengisi celah keheningan dengan ketegangan yang tak kasat mata. Pak Adi menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ia tampak seperti seseorang yang mencoba menimbang sesuatu dalam pikirannya. Kamu tahu, Rina, suaranya akhirnya memecah keheningan. Aku sudah mendengar banyak cerita tentang bagaimana Rosi memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Tapi aku tidak menyangka dia sampai merusak kehidupan rumah tangga seseorang. Aku menggenggam jemariku erat di pangkuan, berusaha menjaga emosiku tetap terkendali. Apakah itu mengejutkan bagi Anda, Pak? Tanyaku hati-hati. Pak Adi menarik napas panjang. Seharusnya tidak. Aku sudah lama tahu bahwa dia punya sifat ambisius, tidak mau kalah, dan cenderung memanfaatkan keadaan demi keuntungannya sendiri. Tetapi aku selalu berpikir bahwa mungkin, suatu hari nanti, dia akan berubah. Aku mengangguk pelan, memahami perasaan yang ia coba sampaikan. Seorang ayah, bagaimanapun juga, akan selalu berharap anaknya menemukan jalan yang benar. Tapi manusia tidak bisa berubah jika mereka sendiri tidak menginginkannya, lanjutnya. Dan aku mulai ragu apakah Rosi benar-benar ingin berubah. Aku bisa melihat bahwa Pak Adi merasa terbebani oleh kesalahan-kesalahan putrinya. Bukan sebagai seorang pebisnis, tetapi sebagai seorang ayah yang merasa gagal. Aku mengambil napas dalam sebelum berkata, saya juga ingin tahu, Pak. Kenapa Rosi seperti itu? Apa yang membuatnya menjadi seseorang yang merasa berhak menghancurkan kehidupan orang lain demi keinginannya sendiri? Pak Adi menatapku tajam, seolah mempertimbangkan seberapa jauh ia bisa berbagi denganku. Kamu ingin tahu tentang Rosi? Tanyanya. Aku mengangguk. Dia bersandar ke kursi dan menatap keluar jendela, seolah melihat ke masa lalu yang jauh. Rosi tidak pernah kekurangan apapun secara materi. Katanya akhirnya, aku memberikan segala yang dia butuhkan. Sekolah terbaik, lingkungan terbaik, kesempatan terbaik. Tapi satu hal yang tidak bisa kuberikan padanya adalah kasih sayang ibunya. Aku terkejut dengan pengakuan itu. Ibunya? Pak Adi mengangguk pelan. Dia meninggalkan kami ketika Rosi masih kecil. Meninggalkanku, meninggalkan putrinya, dan memilih kehidupan yang berbeda. Sejak saat itu, aku berusaha sebaik mungkin untuk menggantikan peran yang hilang. Tapi kenyataannya, aku tidak bisa menjadi seorang ibu untuknya. Aku merasakan ada sesuatu yang mengikat di dadaku. Seorang anak yang tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu, itu bisa meninggalkan luka yang dalam. Jadi, Rosi tumbuh dengan kemarahan, tanyaku. Pak Adi mengangguk. Dia marah pada dunia. Marah pada ibunya yang pergi. Marah padaku karena tidak bisa mempertahankan keluarganya. Dan aku pikir, dalam cara yang tidak sehat, dia mencoba mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Dia tidak ingin ada yang meninggalkannya lagi. Dia ingin memastikan bahwa dialah yang mengendalikan keadaan, bukan menjadi korban keadaan. Aku mulai memahami sesuatu. Rosi tidak hanya sekadar perempuan manipulatif. Dia juga seseorang yang terluka, yang takut kehilangan, yang merasa dunia berhutang padanya sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan. Tapi apakah itu membenarkan apa yang telah dia lakukan padaku? Pada rumah tanggaku? Tentu tidak. Aku menegakkan punggungku, menatap Pak Adi dengan penuh tekad. Saya mengerti sekarang. Tapi saya tetap tidak bisa memaafkan apa yang telah dia lakukan. Pak Adi menatapku lama sebelum akhirnya mengangguk. Saya juga tidak meminta kamu untuk memaafkannya, Rina. Saya hanya ingin kamu memahami bahwa Rosi tidak hanya sekadar perempuan yang mencuri suami orang. Dia lebih rumit dari itu. Aku terdiam. Kemudian,
Pak Adi bersandar ke depan, meletakkan kedua tangannya di atas meja. Tapi ada satu hal yang bisa saya lakukan, katanya dengan nada serius. Aku menatapnya, menunggu. Saya bisa memastikan bahwa dia tidak akan pernah menginjak-injak orang lain lagi, termasuk kamu. Aku mengerutkan kening. Maksud Anda? Pak Adi tersenyum tipis. Saya masih ayahnya. Dan saya masih punya kendali atas beberapa aspek dalam hidupnya. Mungkin sudah waktunya saya menunjukkan kepadanya bahwa ada konsekuensi atas perbuatannya. Aku terdiam, mencerna kata-katanya. Aku datang ke sini dengan tekad untuk menghadapi Rosi sendiri. Tapi sekarang, aku menyadari bahwa aku mungkin tidak perlu melakukannya sendirian. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Pak Adi, tapi aku bisa merasakan sesuatu yang berubah. Angin mulai berembus ke arah yang berbeda. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa tidak lagi menjadi korban. Aku adalah seseorang yang sedang mengambil kembali kendali atas hidupnya. Sejak pertemuan terakhir dengan Pak Adi, aku merasakan ada perubahan dalam atmosfer yang mengelilingiku. Seolah-olah roda takdir yang sebelumnya tersendat kini mulai bergerak, membawa arah yang berbeda. Aku tidak tahu pasti apa yang akan dilakukan Pak Adi terhadap Rosi. Tetapi dari cara dia berbicara, aku yakin dia tidak akan tinggal diam membiarkan putrinya terus merusak hidup orang lain. Hari ini, aku duduk di ruang tamu, menatap ponsel di tanganku. Aku masih ragu, tetapi akhirnya kuputuskan untuk menghubungi seseorang yang mungkin memiliki jawaban yang kubutuhkan. Setelah beberapa detik nada sambung, suara seorang wanita terdengar di ujung sana. Rina, suara itu terdengar waspada. Aku menarik napas dalam. Lina, aku butuh bicara. Lina adalah seorang mantan kolega Mas Aris. Seseorang yang dulu cukup dekat denganku sebelum aku mulai mencurigai hubungan suamiku dengan Rosi. Aku tahu dia masih bekerja di perusahaan yang sama. Dan jika ada seseorang yang bisa memberikan informasi, itu adalah dia. Aku tidak ingin ikut campur dalam urusan rumah tanggamu, Rina, katanya dengan nada lelah. Aku tidak meminta itu, jawabku cepat. Aku hanya ingin tahu, bagaimana hubungan Rosi dan Mas Aris di kantor. Lina terdiam sejenak sebelum akhirnya menghela napas. Sejujurnya, aku sudah lama ingin memberitahumu sesuatu, katanya pelan. Tapi aku takut akan membuatmu terluka. Dadaku mencengkam, tapi aku menahan diri untuk tetap tenang. Katakan saja, Lina. Dia terdiam sejenak sebelum akhirnya berbicara. Rosi bukan hanya selingkuhan Mas Aris, Rina. Dia juga menggunakannya untuk mencapai ambisinya di perusahaan. Aku mengerutkan kening. Apa maksudmu? Aku tidak tahu apakah Mas Aris sadar atau tidak, tapi Rosi menggunakan hubungan mereka untuk mendapatkan promosi dan proyek-proyek penting, jelas Lina. Dia tahu bagaimana memanipulasi orang di sekitarnya, dan dia tahu bagaimana membuat Mas Aris melakukan apa yang dia inginkan. Tanganku mengepal di atas paha. Aku sudah menduga bahwa Rosi adalah wanita licik, tetapi mendengar bukti konkret seperti ini tetap membuatku muak. Jadi, dia tidak benar-benar mencintai Mas Aris? Tanyaku. Lina tertawa kecil, terdengar pahit. Cinta? Rosi tidak peduli pada siapapun selain dirinya sendiri, Rina. Dia hanya menggunakan orang-orang sebagai pijakan untuk mencapai apa yang dia inginkan. Aku menutup mata sejenak, membiarkan kenyataan itu meresap. Jadi ini bukan hanya tentang pengkhianatan. Ini lebih besar dari itu. Aku menarik napas panjang sebelum berkata, Lina, bisakah kamu membantuku? Dia ragu sejenak. Membantu bagaimana? Aku ingin tahu lebih banyak tentang Rosi. Tentang bagaimana dia bermain di perusahaan. Bagaimana dia mendapatkan semua yang dia inginkan. Lina terdiam beberapa saat, sebelum akhirnya berkata, Baiklah, aku akan mencoba mencari tahu lebih banyak. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Lina. Malam itu, aku duduk di tempat tidur, menatap langit-langit dengan pikiran yang penuh. Aku memikirkan Rosi, bagaimana dia mengendalikan Mas Aris seperti boneka, bagaimana dia menjadikan hubungannya sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa balas dendam ini bukan hanya tentangku. Ini juga tentang mengungkap kebenaran. Aku tidak hanya ingin mendapatkan hidupku kembali.
Aku ingin memastikan bahwa Rosi tidak bisa lagi menghancurkan hidup orang lain. Aku tersenyum kecil. Aku mungkin bukan perempuan yang penuh tipu muslihat seperti Rosi. Tapi aku punya sesuatu yang lebih berbahaya. Kebenaran. Dan aku akan menggunakannya untuk menghancurkannya. 2 minggu telah berlalu sejak perbincanganku dengan Pak Adi dan Lina. Selama itu, aku tetap tenang di permukaan, menjalani hari-hariku seperti biasa bersama Aska, seolah-olah tidak ada badai yang sedang menunggu untuk meledak. Tapi di dalam diriku, aku tahu, pertempuran ini belum selesai. Lina menepati janjinya. Dia mengumpulkan cukup banyak informasi tentang bagaimana Rosi telah memanfaatkan Mas Aris untuk kepentingannya sendiri. Dengan bukti-bukti itu, aku merasa seperti memegang kunci untuk menghancurkan kebohongan yang telah Rosi bangun selama ini. Tapi aku tidak bisa bergerak sendiri. Aku butuh seseorang yang memiliki kekuatan untuk benar-benar menjatuhkannya. Dan orang itu adalah Pak Adi. Aku duduk di sebuah kafe yang sepi ketika pria itu datang. Pak Adi tampak lebih serius daripada pertemuan sebelumnya. Dia mengambil tempat duduk di depanku, lalu menatapku dengan tajam. "Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu cari?" tanyanya tanpa basa-basi. Aku mengangguk dan menggeser sebuah amplop ke arahnya. Di dalamnya ada rekaman percakapan Rosi dengan beberapa kolega di kantor. Mereka mengakui bahwa Rosi menggunakan hubungan dengan Mas Aris untuk mendapatkan promosi, proyek, dan perlindungan dari atasan. Pak Adi membuka amplop itu, mengeluarkan lembaran-lembaran bukti yang telah Lina berikan padaku. Aku bisa melihat bagaimana ekspresinya berubah sedikit demi sedikit, dari ketidakpercayaan menjadi sesuatu yang lebih dalam, kekecewaan. "Saya tahu dia ambisius," katanya pelan, "tapi saya tidak menyangka dia akan sejauh ini." Aku menatapnya, mencoba memahami perasaan seorang ayah yang mengetahui bahwa putrinya bukan hanya sekadar perempuan yang keliru dalam mengambil keputusan, tapi juga seseorang yang telah berulang kali menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan orang lain. "Saya tidak ingin menghancurkan hidupnya, Pak," kataku akhirnya. "Tapi dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya." Pak Adi menghela napas, lalu meletakkan amplop itu di atas meja. "Dan kamu ingin saya yang melakukannya?" "Anda satu-satunya yang bisa," jawabku jujur. "Jika saya yang mengungkap semua ini, mungkin hanya akan dianggap dendam seorang istri yang dikhianati. Tapi jika Anda yang bertindak, dampaknya akan jauh lebih besar." Pak Adi terdiam lama. Aku tahu ini bukan keputusan mudah baginya. Tidak ada ayah yang ingin menjatuhkan anaknya sendiri. Tapi aku juga tahu bahwa Pak Adi bukan pria yang akan menutup mata terhadap kebenaran. Akhirnya, dia menghela napas panjang dan menatapku dengan mata yang lebih tegas. "Baiklah, Rina. Saya akan menanganinya." 2 hari kemudian, berita itu mulai menyebar. Rosi dipanggil ke Dewan Direksi Perusahaan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Bukti yang diberikan Pak Adi, didukung oleh kesaksian dari beberapa kolega yang akhirnya berani berbicara, membuat posisi Rosi runtuh dalam sekejap. Aku tidak tahu persis apa yang dikatakan Pak Adi kepadanya. Tapi aku bisa membayangkan betapa sakitnya bagi Rosi mengetahui bahwa ayahnya sendiri yang menjatuhkannya. Tak lama setelah itu, aku menerima pesan dari Mas Aris. "Kita perlu bicara." Aku menatap pesan itu lama sebelum akhirnya membalas. "Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Mas." Dan dengan itu, aku mematikan ponselku, menatap Aska yang sedang bermain di ruang tamu. Untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu terungkap, aku merasa bebas. Aku telah mendapatkan kembali kendali atas hidupku. Dan aku siap untuk melangkah maju, tanpa bayang-bayang siapapun. Udara pagi terasa lebih segar dari biasanya. Aku berdiri di beranda rumahku, menyesap teh hangat sambil memandangi Aska yang bermain di halaman. Anak itu tumbuh dengan cepat, semakin ceria dan penuh energi. Dia adalah alasan utamaku untuk tetap kuat selama ini. Sudah beberapa bulan berlalu sejak segalanya berakhir. Sejak aku benar-benar melepaskan Mas Aris dan semua luka yang ia tinggalkan. Kini, aku bukan lagi wanita yang terkurung dalam bayang-bayang pengkhianatan, melainkan seseorang yang telah menemukan jalannya sendiri. Aku tidak hanya menjadi ibu bagi Aska, tetapi juga seorang wanita yang menemukan kembali jati dirinya. Setelah melalui semua rasa sakit, aku memutuskan untuk memulai sesuatu yang baru.
Aku kini terlibat dalam sebuah proyek sosial, membantu para wanita yang mengalami hal serupa denganku. Mereka yang kehilangan kepercayaan diri karena pengkhianatan, mereka yang berpikir bahwa dunia mereka telah runtuh. Aku ingin mereka tahu bahwa ada kehidupan setelah dikhianati. Bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada orang lain, tetapi pada diri sendiri. Sore itu, saat aku sedang membaca buku di ruang tamu, suara ponselku berbunyi. Aku menatap layar. Nama yang tertera di sana membuatku ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkatnya. "Mas Aris?" tanyaku datar. Di ujung sana, terdengar helaan napas panjang. "Rina, apa kabar?" "Aku baik," jawabku singkat. Ada jeda beberapa detik sebelum akhirnya dia berkata, "Aku ingin bertemu denganmu." Aku menatap jendela, melihat langit senja yang mulai berwarna jingga. Aku sudah lama berhenti berharap akan mendengar permintaan ini darinya. "Aku tidak melihat ada gunanya lagi kita bertemu," kataku akhirnya. "Rina, tolong." Suaranya terdengar lebih lemah dari yang kuingat. "Aku hanya ingin berbicara." Aku menarik napas dalam, lalu berkata, "Baik, besok siang, di kafe dekat taman kota." Keesokan harinya, aku datang lebih awal ke kafe yang telah kami sepakati. Tak lama, Mas Aris muncul. Dia terlihat berbeda. Wajahnya lebih tirus, sorot matanya tak lagi penuh percaya diri seperti dulu. Saat ia duduk di depanku, ada keheningan di antara kami sebelum akhirnya dia berkata, "Aku dengar tentang proyek sosial yang kamu jalankan. Aku senang kamu bisa menemukan sesuatu yang berarti." Aku hanya tersenyum tipis. "Terima kasih." Dia menatapku lama, lalu berkata, "Aku menyesal, Rina." Aku tidak terkejut mendengarnya. Aku sudah lama tahu bahwa akan ada hari di mana dia menyadari kesalahannya. "Aku menghancurkan segalanya," lanjutnya, suaranya penuh penyesalan. "Keluarga kita, kebahagiaan yang dulu kita punya. Aku pikir aku bisa menemukan sesuatu yang lebih baik, tapi aku justru kehilangan segalanya." Aku menatapnya dengan tenang. Dulu, mungkin aku akan menangis mendengar ini. Dulu, mungkin aku akan berharap dia kembali. Tapi sekarang, aku hanya merasa lega. "Mas tidak kehilangan segalanya," kataku lembut. "Mas masih punya kesempatan untuk memperbaiki hidup Mas sendiri." Dia mengangguk pelan, lalu menundukkan kepala. "Apa kamu sudah menemukan seseorang?" tanyanya ragu. Aku tersenyum. Aku menemukan diriku sendiri. Dan itu sudah lebih dari cukup. Mas Aris menatapku, lalu tersenyum kecil, meskipun matanya menyiratkan kesedihan. "Aku senang mendengarnya, Rina." Kami berbicara beberapa menit lagi, lalu akhirnya berpisah. Aku tidak menoleh ke belakang saat pergi, karena aku tahu, masa lalu telah benar-benar kutinggalkan. Di rumah, aku menemukan Aska tertidur di sofa dengan sebuah buku di tangannya. Aku tersenyum, menyelimutinya dengan lembut. Saat menatap wajah polosnya, aku tahu bahwa kehidupanku sekarang adalah kehidupan yang seharusnya. Bukan lagi tentang menunggu seseorang berubah atau berharap pada hal yang tak pasti, tapi tentang menerima, melepaskan, dan melangkah maju dengan kepala tegak. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar bebas.